Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspodo. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, Studi Teks Nasab Pak Alwi dalam kitab As-Sakhawi. Qurtubi, Lebak, dan Ahmad Baso perlu memahami ini. Salah satu kitab andalan para pengasong taklid dari para pembela nasab palsu Pak Alwi adalah kitab Ad-Daw Ulami, karya Imam As-Sakhawi yang wafat 902 Hijriah. Menurut mereka, karena nasab Pak Alwi sudah tertulis dalam kitab tersebut, maka nasab Pak Alwi soheh karena pengarangnya adalah ulama besar. Wajar mereka berpikir demikian. Mereka mungkin belum mengenal apa itu studi teks dan konteks. Qurtubi dan Ahmad Baso hendaknya mencerna narasi penulis selanjutnya. Studi teks merupakan analisis data yang mengkaji teks secara mendalam, baik mengenai isi dan maknanya maupun struktur dan wacana. Para pengasong taklid hanya membaca teks tanpa meneliti bagaimana teks itu dikonstruksi, bagaimana makna diproduksi, dan apa hakikat makna yang diinginkan dari teks itu sebenarnya. Apakah ketika ada urutan silsilah yang ditulis seorang pengarang, itu menunjukkan pengarang itu mengisbat silsilah itu, atau ia hanya menulis sesuai pengakuan narasumbernya? Sebuah ungkapan memiliki sifat polisemik, yaitu bisa mempunyai relasi makna dengan ungkapan lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat memahami apakah As-Sakhawi mengisbat nasab Pak Alwi atau ia hanya menulis sebuah pengakuan narasumbernya, harus dilakukan analisis gaya teks, analisis naratif, analisis wacana, analisis struktur, dan analisis post-struktur. Interkoneksi antara narasi As-Sakhawi dan narasi yang senada dari pengarang lainnya harus dilakukan. Begitu pula harus difahami interkoneksi makna yang ada di dalam teks dengan makna di luar teks dengan memahami beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, siapa yang menulisnya? Terus yang kedua, apa intensi atau maksud penulisan? Terus yang ketiga, apa klaim yang dibuat? Yang keempat, apakah ada bukti atau dalil yang mendukung klaim itu? Yang kelima, apa hakikat bukti itu? Yang keenam, bagaimana kaitan teks tersebut dengan teks lain dengan gaya dan format yang sama? Dari sini kemudian pengkaji melakukan apa yang disebut intertekstualitas, yaitu makna sebuah teks dapat ditelusuri dengan membaca teks lain. Teks tidak pernah muncul tiba-tiba dan hadir sendirian. Karena itu, teks, hubungan satu kata dengan kata lain, dan intertekstualitas senantiasa ada. Maka penulis pernah mengatakan, jika pembela nasab Pak Alwi akan membuat kitab palsu pada abad 6 atau 7, maka akan dapat ditelusuri kepalsuannya dari struktur teks itu sendiri sebelum kepada instrumen yang digunakan seperti kertas, pencatutan nama fiktif untuk diasosiasikan sebagai penulis sebuah manuskrip di masa lalu, untuk menjadi sanad palsu ketersambungan sosok asli di masa kini pun akan dapat dengan mudah ditelusuri. Contohnya adalah bangunan narasi kitab-kitab awal karya Pak Alwi seperti Al-Burqah 895 Hijriah dan kitab Al-Huror 960 Hijriah. Setelah ditelusuri, isi kedua kitab itu terjadi kontradiksi dengan bangunan sejarah abad-abad sebelumnya yang telah mapan. Kedua kitab itu berjalan sendirian tanpa ada konektivitas historis dengan titi mongso, di mana historiografi itu dialamatkan.
Sehingga kemudian kita dengan mudah mengatakan bahwa konstruksi sejarah ketersambungan nasab Pak Alwi dengan Ahmad bin Isa itu betul-betul baru diciptakan pada abad ke-9 dan kontradiksi dengan sejarah sebelumnya. Contoh lain adalah usaha yang dilakukan Ahmad Baso. Ia mengumpulkan manuskrip-manuskrip Nusantara yang menyebut nama-nama Pak Alwi, seperti adanya manuskrip yang menulis sanad Syekh Yusuf Makassar dengan seorang Pak Alwi di abad 11-12 Hijriah. Lalu dengan itu ia interpretasi sebagai kesohehan nasab Wali Songo kepada Pak Alwi. Kemudian lebih jauh ia katakan nasab Pak Alwi soheh berdasar manuskrip Nusantara tersebut. Wah, kacau kalau cara kerja peneliti seperti itu. Ahmad Baso seperti orang yang sibuk mencari dan menyambungkan kabel-kabel listrik di dalam rumah. Lalu ketika semua kabel itu tersambung, ia berharap rumah akan menyala walau instalasi listrik rumah itu sebenarnya tidak tersambung ke tiang listrik. Mustahil, bos. Usaha Ahmad Baso itu menurut penulis daripada usaha peneliti lebih mirip usaha intelijen, yang ketika nasab Pak Alwi terbukti tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, ia membuat veta kompli bahwa nasab Wali Songo juga Pak Alwi. Jadi ketika memutuskan nasab Pak Alwi sama saja memutuskan nasab Wali Songo. Dari sana Ahmad Baso bisa dimaknai sebagai agen yang diinfiltrasikan ke dalam barisan Wali Songo untuk mencari kekuatan melawan tesis batalnya nasab Pak Alwi dengan kekuatan prajurit-prajurit dari Wali Songo itu sendiri, tanpa menyertakan studi pustaka tentang bagaimana nasab keturunan Wali Songo itu selama ini dianggap majhul dan terputus oleh Pak Alwi sendiri. Kita bisa uji manuskrip-manuskrip Nusantara yang menyatakan Wali Songo itu Pak Alwi adalah manuskrip palsu yang tercipta dari skandal ilmiah. Ia bertentangan dengan manuskrip Nusantara asli yang orisinal berangka tahun lebih tua yang menyatakan bahwa Wali Songo bukan Pak Alwi. Jika Ahmad Baso berani mempertanggungjawabkan kesimpulannya bahwa Wali Songo adalah Pak Alwi dan bahwa Pak Alwi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, penulis menantang Pak Pahrur Malang untuk dapat membuat forum resmi adu data dan manuskrip Wali Songo dan nasab Pak Alwi antara penulis dan Ahmad Baso. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Untuk memahami secara mendalam sebuah teks pula, para pembaca perlu memahami sebuah kaidah yang disebut dengan studi linguistik pragmatis, yaitu kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi pertimbangan untuk memahami bahasa. Toko yang menjual papan nama yang bertulis kasir yang dipajang di tembok berbeda maknanya dengan papan yang sama yang diletakkan di meja seorang kasir. Tulisannya sama, bentuk papannya sama, tetapi konteksnya berbeda. Yang pertama adalah sebuah iklan papan yang dijual agar dapat dilihat pembeli. Sedangkan yang kedua adalah papan informasi bahwa para pembeli ketika membayar harus di meja di mana papan itu ada. Para pembela nasab Pak Alwi yang taklid buta kepada sebuah teks, ia akan membayar belanjaannya di tembok yang tergantung di sana papan bertuliskan kasir. Ia akan serahkan uang kepada tembok itu, dijamin sampai kapanpun uangnya tidak akan diterima oleh tembok itu. Lalu sang kasir akan memanggilnya, "Pak, bayarnya di sini." Itu hanya papan jualan. Pembela nasab Pak Alwi itu akan tetap membayar di tembok itu dengan alasan sama-sama bertuliskan kasir. Kembali kepada Imam Asy-Syakhawi dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lami, ia mencatat silsilah nasab seorang tokoh bernama Abdullah bin Muhammad Pak Alwi lengkap sampai Ahmad bin Isa. Mari kita perhatikan secara studi teks dan konteks.
Apakah As-Sakhawi ketika menyebutkan silsilah itu berdasarkan referensi kitab nasab atau hanya berdasar pengakuan tokoh yang ditulis? Adapun teks yang ditulis oleh As-Sakhawi adalah sebagai berikut: Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib Al-Husaini Al-Hadrami. Perhatikan, pertama ia menyebut nama Abdullah bin Muhammad Palwi lengkap sampai nama Ahmad bin Isa. Dari mana As-Sakhawi mendapatkannya? Rupanya ia mendapatkannya dari Abdullah bin Muhammad Palwi sendiri. As-Sakhawi dan Abdullah sama-sama tinggal di Makkah. As-Sakhawi pindah dari Mesir ke Makkah pada tahun 885 Hijriah. Lihat Wikipedia. Abdullah bin Muhammad Palwi wafat di Makkah tahun 886 Hijriah. Ada 1 tahun As-Sakhawi hidup bersama Abdullah bin Muhammad Palwi sebelum Abdullah meninggal dan dimakamkan di Subaikah, Makkah. Kisah hidup Abdullah bin Muhammad Palwi yang ditulis oleh As-Sakhawi ini dituturkan langsung oleh Abdullah sendiri kepada As-Sakhawi, tentu dengan silsilah nasab yang telah terlebih dahulu disebut. Di muka perhatikan kalimat kola anahu rohila dan seterusnya. Ia Abdullah berkata bahwa ia berjalan dan seterusnya. Jadi penulisan As-Sakhawi terhadap kisah hidup Abdullah dan nasab Palwinya itu ia dapatkan secara pengakuan dari Abdullah sendiri. Kemudian tanpa sempat meneliti, As-Sakhawi mencatatnya dalam kitabnya. Semudah itukah tokoh As-Sakhawi mempercayai sebuah pengakuan nasab hanya berdasar riwayat seseorang yang ia kenal? Dengan seorang dari klan Palwi di Mekah, ia bertemu dengan Palwi lainnya yang keduanya saling menguatkan pengakuan itu. Sosok itu adalah Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamro. Ia bertemu dengan As-Sakhawi dan langsung meminta pengesahan tentang tulisannya tentang keramat Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Tuh. Itulah tentu apa yang dilakukan oleh As-Sakhawi itu wajar, karena kitab yang sedang ia tulis itu bukanlah kitab nasab, tetapi kitab tentang biografi nama ulama-ulama yang ada di abad ke-9 Hijriah. Untuk memvalidasi setiap pengakuan nasab yang terdapat dalam kitab Ad-Daw Ulami itu tentu harus dirujuk kepada kitab-kitab nasab. Dan telah terbukti bahwa pengakuan nasab dari klan Palwi itu tidak terkonfirmasi. Kitab-kitab nasab dari abad 4-9 Hijriah. Nasab Palwi yang mengaku keturunan Ahmad bin Isa itu adalah nasab yang berjalan sendirian di tengah-tengah belantara sejarah yang telah mapan dan saling berkaitan. Nasab dan sejarah Palwi adalah nasab dan sejarah yang diciptakan yang tidak terkait dengan masa lalu apapun. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.